Halo sobat-sobat santuy, Valdo di sini. Selamat datang kembali di Kritikus Stand. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, kamera roll and action. Di episode kali ini agak sedikit berbeda ya, karena di sini gue bakal ngebahas 5 film horor Indonesia yang gagal bikin takut. Ya, setiap orang tuh punya pengalaman rasa takut yang berbeda-beda ya. Tentunya gue juga punya standar takut yang berbeda gitu dengan kalian yang nonton gitu. Jadi semua yang ada di video ini ya based on dari pengalaman gue setelah nonton film-film yang masuk dalam daftar ini. Oke, dan langsung aja kita bahas dari nomor 5. Film yang menurut gue itu gagal bikin takut adalah Vina. Film yang baru-baru ini tayang dan viral di sosial media, menuai kontroversial, ada yang pro, ada yang kontra terhadap film ini gitu kan. Bagi gue di posisi ya kontra terhadap film ini, alias gue kurang setuju terhadap film ini. Hal yang membuat gue gak suka dari film Vina adalah ya tema tentang kasus pembulian, itu aja. Tapi untuk alasan spesifik kenapa gue gak suka sama film ini setelah gue nonton filmnya ya, film ini tuh menurut catatan gue nih ya, itu dia minim jump scare. Walaupun kalau ada ya jump scare-nya ketebak gitu, pasti setelah ini nih ada nih, nah gitu. Kan ada prosesi kesurupan tuh, karena ada proses kesurupan tersebut, terus ada suara yang viral itu loh, suara rekaman yang viral itu kan yang Vina gitu-gitu. Nah itu tuh menurut gue artnya biasa aja gitu, standar gitu. Suasananya menegangkan tapi tidak menakutkan menurut gue. Menurut kalian ya, gimana kalian? Nomor 4. Di nomor 4 versi gue ada Malam Pencabut Nyawa. Ini kan film tentang cerita itu kayak seorang anak remaja SMA gitu ini ya, yang gitu apa ya, bisa dibilang mungkin indigo kali ya, atau bisa masuk ke alam mimpi gitu deh kayak gitu. Terus intinya bisa masuk ke alam lain gitu lah, alam mimpi nggak juga sih kayaknya. Iya. Intinya bisa masuk ke alam lain gitu dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam diri dia dan sekitarnya gitu. Dan dia sebagai penyelamat lagi-lagi gitu kan. Film horor kan selalu gitu kan template-nya. Nah, yang gue kurang suka dari film ini itu adalah set alam lainnya. Ini kan harusnya kan jadi core dari film ini ya, dimana sebuah set alam lain yang mencekam, yang menakutkan gitu kan. Harusnya gitu kan. Ini tuh dibikin seproper mungkin gitu, semenakutkan mungkin gitu. Gue ngeliat sih ini kayak ya hutan, terus dikasih kabut aja, terus suasana malam hari, udah gitu doang sih, kayak kurang dapet aja feel lah kalau gue ngelihatnya ya. Jadi harusnya di situ momen-momen mencekamnya, tapi gue nggak dapet gitu karena setnya kurang nih gitu, kurang pas nih untuk mewakilkan alam lain gitu, kurang aneh lah gitu untuk sebagai alam lain gitu. Terus yang kedua itu ada film Kodrat. Ini tuh film dengan latar belakang pesantren. Ya lu tau lah ya, kalau gue itu sebenarnya nggak terlalu suka sama film-film yang berbau tentang agama dan pesantren. Kenapa? Karena gue adalah santri dan gue tumbuh dan besar di lingkungan pesantren gitu. Jadi film-film yang berbau pesantren itu sebenarnya gue udah unrespect aja tuh. Tapi gue tetap nonton lah, gue pengen tahu alur ceritanya. Dan bener aja, film ini tuh gagal membuat gue takut. Karena referensi visual dari film ini tuh lebih mirip kayak film Munafik yang Malaysia punya tuh. Ya, di set-set akhirnya tuh, yang di scene terakhir apa si Vino dan si hantunya itu mereka berantem tuh lebih mirip kayak film-film Munafik 1 dan 2 lah gitu. Jadi gue udah ketebak ini pasti kesana lah artinya dah. Terus lanjut di nomor kedua itu ada film Qorin. Lagi-lagi film tentang latar belakang pesantren. Gue udah unrespect dan males gue nontonnya sebenarnya, tapi karena gue penikmat film dan pecinta film, lebih ke kepo sebenarnya sama filmnya. Gue tetap mau nonton filmnya. Bener aja rasa kecewa gue akhirnya itu terwujud ya. Kenapa? Karena gue ngelihat art hantunya itu, ini kan santriwati ya kan, art Qorinnya itu, art hantunya itu terlalu standar lah gitu. Nggak pas aja gitu. Nggak bikin gue takut, nggak bikin gue tegang juga ngelihatnya gitu. Biasa aja sebenarnya. Masih cantik juga kok hantunya. Terus dari segi jump scare juga lagi-lagi ya udah ketebak. Gak tahu kenapa gue kalau masalah per jump scare-an duniawi ya, gue lebih siap untuk nonton film-filmnya Joko Anwar
Karena jump scare-nya Joko Anwar itu punya taste tersendiri lah gitu dalam menghadirkan suasana takut dan menegangkan. Ini tuh film-film Indonesia yang lain tuh menurut gue ya mereka cuman bikin tegang tapi nggak bikin gue takut. Nah kalau film-film Joko Anwar itu berhasil buat gue takut dan tegang gitu. Di nomor 1 nih film yang gagal ngebuat gue takut adalah film Do You See What I See. Apa yang ngebuat gue gagal takut sama film ini? Ke film horor komedi lah kayak Ghostwriter gitu. Mungkin bisa lebih diterima lah. Tapi kalau dibikin secara serius dan atau art hantunya di film ini juga lebih baik ya daripada film-film sebelumnya yang gue sebutin tadi gitu kan. Tapi tetap aja karena premis film dan sinopsis film ini yang terlalu nggak bisa diterima oleh akal gue gitu kan. Jadi gue nontonnya pun jadi nggak serem gitu kayak ini kan filmnya harusnya bisa dibikin komedi nih gitu harusnya ya kan. Tapi ya namanya juga pendapat lah ya, semua orang kan bebas berpendapat dan semua orang juga berhak FYI aja terakhir dari gue mau ngasih tahu kalau Kritikus Tanpa Ilmu akan hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Thank you for watching us and see you next time.